Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada kajian Sematendik ya, dari perspektif SOP. Sebagaimana tutorial saya sebelumnya, yaitu saya telah menyampaikan beberapa SOP baik dalam tataran regulasi, profil yang pertama, yang kedua mungkin mudah-mudahan bisa tersampaikan kepada Bapak Ibu di masih Sematendik di sini di menu rencana pembelajaran dan penilaian praktek ibadah kalau memungkinkan. Tapi saya akan mencoba ya dari yang kedua, rencana pembelajaran. Mudah-mudahan Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat, para pengawas yang hebat, para guru-guru PAI kita juga yang hebat-hebat. Pada kesempatan ini saya hanya fokus konsen pada tema Sematendik untuk guru dulu ya, untuk guru dulu, sebagaimana janji saya sebelumnya. Karena SOP ini sangat penting. Bayangkan kalau kita di semua instansi, di semua organisasi, termasuk di organisasi-organisasi Pokjawas, MGMP SMA, SMK, MGMP SMP, kemudian KKG, termasuk juga di FKG TK PAI. Kalau kita menggunakan SOP, sebetulnya kita akan betul-betul jadi sebuah protap ya, program yang tetap atau tata tertib yang bisa kita gunakan kalau kita lupa, kalau sudah ada SOP-nya kita enak untuk mengerjakan sesuatu gitu ya. Mudah-mudahan masih ingat bahwa untuk SOP di Kementerian Agama nomor 168 tahun 2010 berupa KMA ya, Keputusan Menteri Agama, sebagaimana tutorial saya sebelumnya. Baik Bapak Ibu, berarti ada menu untuk Sematendik di guru itu ada 13 ya, seperti yang saya sampaikan beberapa tutorial sebelumnya. Berarti pada kesempatan ini saya akan menyampaikan yang kedua ini, yaitu menu Sematendik rencana pembelajaran yang terdiri dari 7 submenu ya, nanti bisa kita jelaskan seperti apa. Kemudian juga saya mengingatkan kembali, mudah-mudahan Bapak Ibu masih ingat simbol-simbol yang saya juga masih menggunakan untuk flowchart ya. Kenapa saya pilih yang flowchart? Karena flowchart itu sudah sistematis, notasi dan simbol-simbolnya sudah memiliki deskripsi-deskripsinya. Misalnya yang seperti saya dulu sampaikan tutorialnya, ada yang berbentuk kapsul, berbentuk persegi panjang, berbentuk persegi panjang ada garis di pinggir dua. Ini proses yang didefinisikan, artinya ada detail lebih rinci gitu ya. Kemudian juga ada pemilihan keputusan. Kemudian juga ada berbentuk agak naik ke atas seperti ini. Berarti ini berbentuk dokumen atau laporan. Sebetulnya walaupun ini proses juga. Kemudian juga ada konektor dan lain-lain, hanya mengingatkan kembali. Nah, lebih rincinya bagaimana, misalnya saya akan menjelaskan, menginterpretasikan dari sebuah dari sebuah SOP berbentuk flowchart seperti ini ke Sematendik misalnya ya. Ini sudah ada ya, ini sebagai contoh. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga lebih kreativitas, inovasi bagaimana cara membuat SOP dalam segala sesuatu pekerjaan, termasuk cara membuka di Sematendik ini ya. Kita ini berbentuk bulat seperti ini mulai, atau kita coba ya. Saya akan mencoba, misalnya mudah-mudahan saya melalui YouTube dari HP ya, karena banyak masukan. Sebenarnya bisa dari laptop, bisa dari HP juga ya. Saya mencoba yang dari HP, tapi terkendalanya memang resolusi gitu ya. Mudah-mudahan walau demikian Bapak Ibu bisa memahaminya. Memang sebaiknya dibukanya di laptop nanti ya, kalau dibuka di HP agak kecil ya huruf-hurufnya nih. Kita coba membuka dengan dua layar ya dari HP. Mudah-mudahan sebetulnya HP-HP sekarang kan bisa terbuka dengan dua layar. Biar saya membuka dengan Sematendik juga gitu ya, dengan split screen ya istilahnya.
split screen coba saya akan buka ini ya, dari split screennya dari sini coba kita dibuka Smart Tendiknya. Nah, Smart Tendik berarti Smart Tendik online kita buka. Nah, mudah-mudahan ini bisa. Nah, ini terbuka ya. Jadi ada layar yang atas, maksud saya ini saya akan menyampaikan bentuk SOP bagaimana menginterpretasikan ke bentuk Smart Tendik yang di bawah ini nih ya. Kita buka saja, yang saya akan jelaskan di sini kan masalahnya di laman Smart Tendiknya berupa menu rencana pembelajaran. Ini ada garis hijau ya di sini, berarti ini batas antara layar atas dengan layar bawah nih. Kita buka saja di dashboardnya, misalnya di layar yang bawah ini rencana pembelajaran, berarti yang ini ya. Nah, kita sudah memulai, artinya terminator bentuk kapsul ini artinya guru itu memulai membuka Smart Tendik. Ini kan sudah dibuka. Nah, kemudian guru membuka halaman Smart Tendik, berarti ini sudah dibuka. Kenapa ini berbentuk persegi panjang atau kotak seperti ini? Artinya proses ini. Jadi kita udah buka memproses seperti ini. Kemudian yang keduanya membuka menu rencana pembelajaran. Berarti ini rencana pembelajaran, berarti yang ini nih yang atas. Nah, kita buka ya, kita buka di halaman baru. Maaf nih sedikit ya, kita rencana pembelajaran klik ya, saya dari akun guru. Nah, rencana pembelajaran kan menerjemahkan, menginterpretasikan kotak ini. Setelah terbuka kemudian ada berbentuk notasi persegi panjang seperti ini. Persegi panjang itu artinya menu rencana pembelajaran itu sudah teridentifikasi belum gitu. Jadi guru membuka menu rencana pembelajaran teridentifikasi, artinya teridentifikasi itu bahwa di halaman Smart Tendik itu, jadi kita melihat laman yang terbuka di rencana pembelajaran itu ada yang biru, misalnya ini ada tambah baru. Sebetulnya kita harus terfokus dulu melihat itu ke di sini ada prota, di sini nih ada prota, ada di sini ada show entries, kemudian ada searching ya. Jadi kalau kita terjemahkan itu di prota itu merupakan kalau sudah teridentifikasi seperti ini artinya maaf ini. Artinya guru itu dilanjut atau tidak gitu. Di sini berarti ada iya atau tidak. Nah, kalau iya berarti dia masuk ke membuka submenu rencana pembelajaran. Berarti submenunya di sini ada prota. Nah, ini kenapa ada garis 2 di pinggirnya seperti kotak ini, artinya itu sama dengan ini apa? Sama dengan prosesnya harus lebih detail. Artinya kalau kita contoh misalnya kita buka saja nih di Smart Tendik di sini prota. Berarti harus detail itu harus dikerjakan ada hal-hal proses yang lain. Misalnya kita buka di prota itu kan ada 7 di submenunya. Nah, seperti tampilan di seperti ini ya, saya ulang. Berarti ini ada prota, ada di pinggir di submenu ini ada kotak, kemudian ada tanda panah nih di sebelah kanan ini. Kita buka berarti akan muncul yang 7 tadi. Ada prota, ada prosem, ada KIKD, ada analisis KD, ada silabus, ada RPP, ada RPPM dan RPPH gitu. Berarti mingguan dan harian gitu. Kita mengklik misalnya bisa mengklik prota misalnya ya, bisa mengklik prosem, maka akan muncul di sininya berbentuk prosem. Kemudian ada analisis KIKD, akan muncul analisis KIKD dan seterusnya. Berarti yang ada 7 sebetulnya 8 ya dengan membuka kotak baru. Berarti membuka kotak baru itu yang ada tulisan tambah baru ini. Tambah baru ini, namun ke pinggirnya di SOP-nya di sini ada form. Form itu artinya berbentuk dokumen-dokumen yang harus diunggah atau di upload ya ke tambah baru. Artinya dia memerlukan dokumen-dokumen. Maka guru-guru tersebut harus mengumpulkan atau mempersiapkan atau menyediakan dokumen-dokumen yang sudah ada. Ya, misalnya kita ambil yang terakhir yang ini nih. Membuka kotak baru, berarti ini kan udah selesai. Kalau sudah selesai udah sampai di situ pekerjaan
membuka Smarttendik sub rencana pembelajaran ini. Ya, kita buka misalnya bentuk formnya akan seperti apa. Jadi kalau kita buka misalnya tambah baru, nah akan muncul form seperti ini. Berarti guru tersebut harus melihat kategori apa, misalnya berarti ada bentuk dokumen-dokumen lain. Dokumen lainnya seperti apa, misalnya ini ada nothing selected, itu artinya tidak terseleksi. Jadi kategorinya misalnya yang 7 tadi, yang dari mulai Prota, Prosem, KIKD, silabus dan seterusnya sampai RPM. Ya, misalnya kita klik di sini. Nah, kan akan muncul yang Prota, Prosem, KD, analisis KIKD, yang di bawah ini silabus, RPP, RPPA. Nah, ini. Jadi kita mengklik yang ini. Misalnya kita mau tentang Prota, maka kalau klik Prota akan muncul di sini Prota. Kemudian level itu yang kedua ini sama, ini juga harus ada bentuk form dokumen yang harus dimasukkan. Berarti level di sini artinya guru tersebut di jenjang apa ya, kalau kita klik. Nah, di sini akan muncul dari mulai sebetulnya bisa dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, SMK. Berarti bisa dari jenjang yang paling, misalnya kita klik SMP. Nah, akan muncul di sininya di levelnya SMP. Kemudian judul materinya, misalnya silakan Bapak Ibu misalnya membuat judul materi, misalnya penghitungan misalnya ya. Di judul materinya misalnya apa nih? Program. Maaf ini salah nih. Misalnya dengan penghitungan, misalnya penghitungan minggu efektif misalnya. Misal saja ini misalnya guru seperti itu. Oke, kita masukkan seperti ini. Maka setelah dimasukkan seperti itu, guru tersebut harus mengunggah file. Di sini ada pilih file. Ya, karena ini dari HP, sebetulnya dari HP juga kalau sudah menyimpan di file HP bisa diunggah melalui pilih file di sini gitu ya. Kalau dari laptop bisa dari beberapa file yang tersedia di laptop. Kemudian yang terakhir, jangan lupa di sini ada simpan, ada batal gitu. Kalau batal artinya misalnya kita mengurungkan kalau tidak jadi misalnya bentuk-bentuk yang ada dalam form ini. Tapi kalau sudah pasti, sudah yakin mau seperti ini, jangan lupa disimpan itu di sini ya. Nah, setelah selesai seperti itu, nanti Bapak Ibu akan muncul di form seperti berikut ini. Nah, di sini ada beberapa dokumen-dokumen, file-file atau template-template yang Bapak Ibu setelah isikan melalui form tadi. Di sini ada searching, ada show entries. Show entries itu artinya beberapa file yang dimunculkan, yang sudah muncul dalam Smarttendik ini. Jadi kita butuhnya ada berapa macam, misalnya sampai ada 15, ada 25, 50, 100 sampai 500, itu banyak. Berarti ini artinya yang dibutuhkan itu misalnya di sini contoh kecil misalnya 25. Berarti kalau kita searchingnya misalnya tentang RPP, maka yang akan muncul di sini bisa, berarti di dalam Smarttendik ini tidak ada RPP karena tadi coba kita yang lain, misalnya mencari apa ya, jadwal misalnya, coba ada enggak jadwal, ini salah ketiknya. Oke, di sini juga tidak ada. Berarti karena ini adalah analisis KIKD, berarti coba kita dengan analisis ya. Jadi harus hati-hati juga dengan kata kunci pencarian atau kata kunci searching dalam show entries. Show entries itu berarti data-data yang masuk.
Kalau sudah diketik tentang analisis, maka akan muncul sebanyak yang kita inginkan tadi. Ini baru halaman dari 15 tadi, dari 25 ternyata dia hanya muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk halaman 1 kalau kita next tidak ada lagi, berarti hanya satu halaman yang berkaitan dengan analisis itu, baik itu KD, analisis SKL, KD kelas 7. Jadi artinya di halaman Sematendik menu rencana pembelajaran ini Bapak Ibu itu bisa mencari bisa mencari file-file karya orang lain ataupun dengan memposting Bapak Ibu sendiri. Jadi luar biasa di Sematendik ini, di menu rencana pembelajaran Bapak Ibu sendiri bisa memposting dan Bapak Ibu juga bisa compare dengan file template orang lain. Cara membukanya di sini ada berbentuk ini ya, berbentuk download. Berarti yang hijau ini berbentuk ini adalah download. Analisis KD kalau diklik ini adalah akan muncul download dari yang Bapak klik di sini. Sudah seperti itu selesai. Nah, di sini. Tapi kalau Bapak misalnya di sini di SOP ini berbentuk segitiga misalnya tidak teridentifikasi, maka Bapak Ibu harus mengecek lagi menu Sematendiknya. Mungkin ada human error yang seperti saya sampaikan pada tutorial-tutorial sebelumnya. Berarti harus kembali lagi ke mengidentifikasi menu Sematendik. Kalau iya, guru mengecek menu rencana pembelajaran. Di sini ada berbentuk bulat huruf A. Berarti ini ada konektor untuk menyambungkan lagi ke A yang di atas yang ini. Berarti dia, guru tersebut harus balik lagi ke membuka menu rencana pembelajaran. Begitupun mengikuti kepada alur SOP seperti ini. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya tidak akan berhenti untuk menyampaikan, kita saling share ya, memberikan pencerahan. Kita yakin di seluruh Indonesia masih banyak guru-guru tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.